time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya di sekolah. Oke, di sini Ibu harap kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi selanjutnya Ibu harap kepada anak-anakku semua, jika melihat sampah atau meja kursi yang masih belum rapi, mohon dirapikan supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan maksimal. Nah, jadi di sini sebelum kita masuki pembelajaran, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa pekan kemarin? Ya bagus, tadi kan kemarin itu kita belajar tentang nama sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Jadi siapa yang di sini masih ingat sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah? Ayo angkat tangan. Oke, Danu, ayo. Ya, jadi sifat wajib dan mustahil bagi Allah itu misalnya wujud, idam, bako, mukhalafatun, hawadith, kiamu, binasihi, dan lain sebagainya. Ibu juga mau nanya, apa sih itu sifat wajib bagi Allah? Ayo siapa yang tahu? Ya, jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, wujud itu artinya ada, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada bukan karena diadakan. Jadi ibaratnya kita sebagai manusia, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada karena sendirinya, bukan karena ada yang menciptakan lainnya manusia. Nah, sedangkan sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah, atau sifat ini lebih dominan dimiliki oleh kita sebagai manusia, yang dimana kita memiliki salah, khilaf, lupa, dan sebagainya. Jadi sifat mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Jadi yang mustahil itu kayak sifat yang kita miliki aja. Nah, kemudian jadi pekan ini, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ayo angkat tangan sebelum Ibu jelaskan. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, yang dimana kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi semua kandungannya itu merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan kita laksanakan. Nah, di sini pengertian iman. Jadi sebelum itu apa sih itu iman? Iman secara bahasa itu berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan tunduk atau al-iz'an. Nah, sedangkan secara istilah, iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi seseorang yang dikatakan beriman itu apabila hatinya itu menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca dua kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman kepada kitab Allah itu merupakan bahwasanya kita itu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab itu merupakan petunjuk merupakan suatu kebenaran yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Nah, di sini siapa yang tahu? Ayo, ada berapa kitab-kitab yang Allah turunkan? Ayo, itulah. Ya, benar sekali. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4, yang dimana ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kemudian anak-anak tahu nggak
Al-Quran itu kan udah dimushafkan atau udah dibukukan menjadi mushaf, udah rapi kan, udah tersusun rapi. Nah, Ibu mau nanya, kira-kira kalian tahu nggak apa sih itu suhuf? Ayo, siapa yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Nah, jadi suhuf itu adalah lembaran-lembaran atau ayat-ayat Al-Quran yang belum dibukukan. Jadi dia itu masih terpisah, belum dibukukan. Jadi belum berbentuk mushaf, ya masih dia masih kayak lembaran-lembaran kertas gitu. Dan sekarang juga mushaf itu suhuf itu udah nggak ada gitu. Nah, di sini kitab Taurat itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dimana kitab Taurat itu merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi Bani Israil sesudahnya. Nah, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Nah, kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israil, di mana sebagai nabi dari Bani Israil, Nabi Daud ini menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Nah, menurut Imam Qurtubi ini sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, yang dimana kitab Zabur itu tidak berisi hukum-hukum seperti kitab Taurat tadi. Namun kitab Zabur ini terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya itu kitab Injil, yang dimana kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti halnya Nabi Musa tadi dan Nabi Daud, Nabi Isa ini juga merupakan nabi dari Bani Israil atau Yahudi. Nah, menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat. Nah, yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam hal akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakni untuk memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu merupakan wahyu terakhir yang membawa kebenaran, yang dimana isinya itu mencakup kebenaran kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, Al-Quran ini merupakan berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab itu memiliki syariat tertentu, tetapi dasar dan landasan dasarnya itu sama, yaitu ajaran tentang tauhid dan mengesahkan Allah. Jadi ajaran atau landasannya itu tetap sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kan kita sempat bahas suhuf, yang dimana dulu itu ada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, yang dimana suhuf Musa dan Ibrahim ini merupakan lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah, lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui sehingga sekarang. Namun sebagian isi suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa dan Ibrahim yang terdapat di dalam Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 41. Nah, di sini Ibu mau nanya pada anak semua, kan tadi udah dijelasin tentang 4 kitab itu, kitab yang Allah turunkan. Nah, di sini Ibu mau nanya yang bisa angkat tangan ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Imran. Kita ya benar, jadi kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Ibu juga ada pertanyaan lagi ya. Di sini Al-Quran itu bukan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Yang sebelumnya tadi kan ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, tapi kita sebagai seorang mukmin atau umat Islam itu kan diwajibkan untuk meyakini
meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jelaskan bagaimana sih cara kita meyakininya. Oke, siapa yang berani? Tangan. Oke. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Putri. Jadi, gimana cara kita untuk meyakininya? Itu kita meyakini bahwasanya kitab itu memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu kitab ini bukanlah dibuat-buat oleh nabi kayak Al-Quran itu kan diturunkan pada Nabi Muhammad. Jadi kita itu harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah ciptaan atau buatan dari Nabi Muhammad, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkannya. Jadi Al-Quran atau kitab-kitab lainnya itu bukanlah hasil dari kalangan nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Musa tadi, tetapi kitab-kitab itu hanya diturunkan kepada nabi-nabi kita yang terdahulu ini. Nah, mungkin sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu mau kasih quote sedikit yang dimana Al-Quran itu seperti sahabat setia, yang dimana dia selalu ada, tapi sering kita lupakan. Nah, dia tak pernah marah saat kita meninggalkannya. Dia hanya diam, menunggu kita kembali, padahal di dalamnya itu ada semua jawaban dari rasa sakit, kegelisahan, dan air mata yang kita sembunyikan. Kalau hidup terasa berat itu mungkin karena kita jarang mendekat. Nah, maka dari itu cobalah buka Al-Quran, bukan hanya dengan tangan, akan tetapi dengan hati. Mungkin itulah yang selama ini Allah tunggu. Jadi kita harus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan membacanya, mencintainya, serta menghafalnya. Apalagi, nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi untuk pekan depan itu Ibu mau kasih tugas anak-anak untuk menghafal kisah dan sejarah lahirnya Bani Umayyah. Jadi Ibu akan menagih satu-satu tugas itu ya, dan Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya pekan depan. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.